mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Urgensi Tauhid dalam Lingkup Pribadi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menjelaskan pendahuluannya. Latar belakang, Islam merupakan suatu konsep kehidupan yang mempunyai landasan atau prinsip yang khas dan spesifik dari agama-agama yang lain. Dalam agama Islam, prinsip tersebut dikenal dengan istilah akidah atau tauhid. Landasan inilah yang seharusnya mendasari sikap, gerak, dan pola pikir setiap muslim. Wawasan pemahaman seseorang terhadap tauhid serta komitmennya terhadap akidah ini biasanya terimplementasi dalam bentuk perilaku, moralitas, visi, dan pola pikirnya dalam kehidupan yang nyata. Dengan demikian, semakin dangkal akidah tauhid seseorang, maka akan rendah pula kadar akhlak kepribadian serta pola pikirnya. Sebaliknya, apabila akidah seseorang telah kokoh dan mapan, maka akan jelas terlihat dalam operasionalnya. Begitu pentingnya pengaruh tauhid terhadap aspek kehidupan. Manusia menunjukkan betapa besar peran tauhid dalam mengarahkan seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendidikan tentang nilai tauhid perlu ditanamkan sedini mungkin, sehingga tauhid akan seutuhnya menyatu pada kepribadian dan menjadi pedoman dalam kehidupan manusia, khususnya ke dalam diri pribadi seseorang. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh tauhid dalam kehidupan manusia sehari-hari, khususnya bagi diri pribadi manusia itu sendiri. 2. Mengapa manusia harus menerapkan tauhid di dalam kehidupannya, terutama di dalam diri pribadinya. 3. Bagaimana dalil Al-Quran menjelaskan tentang penerapan atau urgensi tauhid di dalam lingkup pribadi seseorang. 4. Bagaimana implementasi tauhid di dalam kehidupan manusia sehari-hari, khususnya di dalam diri pribadinya. Selanjutnya, tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui pengaruh tauhid dalam kehidupan manusia sehari-hari, khususnya bagi diri pribadi manusia itu sendiri. 2. Untuk mengetahui penerapan tauhid di dalam kehidupan manusia, khususnya di dalam diri pribadinya. 3. Untuk mengetahui dalil Al-Quran tentang penerapan atau urgensi tauhid di dalam lingkup pribadi seseorang. 4. Untuk mengetahui implementasi tauhid di dalam kehidupan manusia sehari-hari, khususnya di dalam diri pribadinya. Dan 5. Untuk menjelaskan tugas kelompok dari materi. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai makna tauhid. Nah, tauhid ini berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya itu adalah satu atau esa. Dalam ajaran Islam, tauhid itu terwadahi dalam kalimat la ilaha illallah, yang mana tauhid itu artinya mengesahkan Allah, sedangkan lawannya adalah musyrik atau menyekutukan Allah. Nah, di beberapa daerah nih juga masih ada beberapa tradisi itu yang seperti mengunjungi kuburan atau sesajen. Nah, hal-hal yang seperti itu kita katakan sebagai syirik karena dan itu merupakan dosa besar. Nah, selanjutnya ada pun cara untuk mengesahkan Allah itu dengan cara melawan kepercayaan atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah. Nah, selanjutnya itu ada sumber mempelajari tauhid. Seperti yang kita ketahui itu ada dua. Nah, sumber utama ilmu tauhid itu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, namun juga ada dalam perkembangan tauhid ini yaitu dalil-dalil akan pikiran yang telah dipersubur oleh filsafat Yunani dan filsafat-filsafat lainnya. Nah, Al-Quran itu sebagai yang kita ketahui dalam surat Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang menciptakan itulah yang berhak untuk diibadahi, sekaligus membantah orang-orang yang menyembah kepada berhala. Oleh karena itu, mempelajari tauhid merupakan kebutuhan setiap individu. Nah, selanjutnya itu ada hadis. Adapun hadis yang menjadi salah satu sumber tauhid dan yang menjelaskan keutamaan tauhid itu yang artinya Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tatkala mereka mengatakan, maka mereka telah menjaga darah mereka dan harta mereka dariku, dan hisab mereka tanggung jawab Allah. Oke, selanjutnya adalah dimensi tauhid. Ulama membagi tauhid ke dalam 3 dimensi atau kategori utama. Nah, pembagian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam 3 dimensi utama inilah manusia atau seseorang harus mempunyai sikap tauhid kepada Allah, dan dalam 3 dimensi ini manusia atau seseorang seringkali melalaikan Allah.
Nah, dimensi yang pertama itu yaitu tauhid uluhiyah. Meyakini bahwa hanya Allah lah zat Tuhan yang benar dan wajib disembah dan melakukan penyembahan atau pemujaan hanya kepadanya. Orang-orang yang melakukan penyembahan selain kepada Allah atau menduakan Allah berarti melakukan kesalahan atau kesesatan karena melakukan hal yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Yang kedua itu ada tauhid rububiyah. Meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan makhluk dan mengatur seluruh realitas kehidupan. Benar bahwa dalam kehidupan ini ada hukum alam, hukum sebab akibat, tetapi semuanya tetap berada dalam pengaturan Allah. Orang-orang yang meyakini bahwa realitas kehidupan ada dengan sendirinya dan segala sistem kehidupan berjalan tanpa adanya kendali Allah, berarti dia melakukan kesalahan atau kesesatan yang bertentangan dengan tauhid rububiyah. Yang terakhir itu ada tauhid asma wa sifat. Meyakini bahwa Allah mempunyai nama dan sifat-sifat sebagaimana dijelaskan oleh Allah sendiri dalam kitab suci Al-Quran dan melalui penjelasan Nabi Muhammad melalui hadis, tanpa menambah sifat dan nama Allah itu dengan nama dan sifat-sifat makhluk. Orang-orang yang tak mempercayai, mengubah, ataupun menyerupakan sifat dan nama Allah dengan makhluk, berarti ia melakukan kesalahan atau kesesatan dan bertentangan dengan tauhid asma wa sifat. Makna syahadat atau syahadat. Syahadat atau syahadat artinya kesaksian, yakni kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat adalah keyakinan yang sangat kuat yang dibuktikan dengan komitmen untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Syahadat adalah ikrar, ketundukan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada implementasi tauhid dalam kehidupan seorang muslim. Ketauhidan yang terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah ketauhidan yang mempertautkan kehidupan keseharian manusia atau seseorang dengan kekuasaan Allah, transendensi kehidupan, atau mentransformasikan ketauhidan atau keimanan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering disebut dengan tauhid sosial. Jadi kata kuncinya ada pada dua hal. Yang pertama, pengaruh tauhid bagi kehidupan seorang muslim. Dengan mempunyai akidah yang kuat, maka seluruh rintangan hidup dapat dilalui atau dilakukan dengan baik dan ringan. Dan pasti akan selalu diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada balasan untuk ahli tauhid. Sudah dijanjikan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui surat dan hadisnya bahwa surga balasannya bagi orang-orang yang beriman yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu tentang urgensi tauhid dalam lingkup pribadi. Terdapat beberapa poin penting. Poin penting yang pertama itu, tauhid itu berarti mengesahkan Allah dengan cara melawan kepercayaan-kepercayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah telah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 8 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu. Barang siapa yang telah mempersekutukan Allah, maka dia sungguh telah melakukan dosa yang besar. Poin kedua, makna tauhid. Makna tauhid itu terwadahi dalam kalimat La ilaha illallah. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Lalu sumber mempelajari tauhid itu ada dua. Yang pertama dari Quran, yang kedua dari hadis. Dimensi tauhid. Dimensi tauhid itu yang sudah kita pelajari terdapat tiga. Yang pertama ada tauhid uluhiyah, yang kedua ada tauhid rububiyah, dan yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Lalu poin selanjutnya, makna syahadah. Syahadah berarti kalimat kesaksian. Maksudnya adalah kesaksian bahwa mengakui adanya Tuhan dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kalimatnya berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Poin selanjutnya itu implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari terdapat dua kata penting. Yang pertama, transformasi ketauhidan. Maksudnya adalah menanamkan nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua, transendensi kehidupan. Lalu
pengaruh tauhid bagi kehidupan seorang muslim itu, dengan memiliki tauhid yang kuat, maka seluruh rintangan hidup dapat dilalui dengan mudah. Dan poin penting yang terakhir, balasan untuk ahli tauhid tentu saja adalah balasan untuk orang yang tauhidnya kuat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.